Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di pembelajaran Fisika itu mudah. Kali ini kita akan mengaplikasikan teori-teori yang berhubungan dengan fluidostatik, yaitu ke dalam bentuk pemecahan soal atau pemecahan masalah. Oke, ikuti pembahasannya. Ya, latihan soal 1, fluidostatik. Nanti akan nyusul ada latihan soal 2, fluidostatik. Oke, soal yang pertama, ya, soal yang pertama, tekanan udara di permukaan laut suatu saat sekitar 2 atmosfer, di mana 1 atmosfer 10 pangkat 5 Newton per meter kuadrat. Hitung massa jenis air laut pada kedalaman 25 meter jika tekanan hidrostatiknya saat itu 5 kali 10 pangkat 5. Tekanan ini suatu saat bisa berubah bergantung pada massa jenisnya. Oke, diketahui. Nah, ya, konversinya awas hati-hati. Ini tidak harus konversi. Jawab. P sama dengan P0 rho GH. Masukkan nilainya 5 kali 45, 2 kali 45 ditambah rho kali 10 kali 25. Ini bisa langsung 250 ya. Nah, pindah ruas. Ini ke kanan ya, pindah ruas ini. Pindah ruas. Jadi begini, 10 kali 25 kali rho sama dengan 5 kali 95 dikurangi 2 kali 45. Oke, lanjut. Nah, selisihnya pembagiannya rho sama dengan 3 kali 45 dibagi 250. Hasilnya 1200 kg per meter kubik. Nah, itu jawaban untuk soal 1. Ini cukup mudah. Karena lurus-lurus saja soal ini. Hanya nanti di sini kesalahannya. Nah, lanjut. Soal 2. Hitung kedalaman air laut. Ya, yang massa jenisnya ini 1,25 seharusnya. Yang memiliki tekanan 15 kali 4 Newton meter kuadrat. Anggap tekanan udara satu itu 1 atmosfer. Oke. Diketahui. Ya. Hidrostatik 10/5 nih. 15 kali 45. Sorry, ini ada salah. 1,25 yang ini 15 kali 10/5. Oke, lanjut. Nah, PS dengan P0 ditambah rho GH. Ya, masukkan nilainya. Nah, sekarang kalikan ini. Kalau sudah bisa, berarti 12.500 H. Ya. Pindah ruas. Seperti ini. Ini pindah ke kiri. Yang ini tetap. Nah, ya. 12.500 H sama dengan 14 kali 45. Nah, diperoleh 14.000 per 125. Nanti dapat 112 meter. Itu kedalaman. Jadi, makin dalam makin besar tekanannya. Maka seorang penyelam itu harus benar-benar memperhitungkan tekanan, ya, tekanan hidrostatik saat itu bisa mematikan. Ya. Oke, lanjut ke pembahasan soal berikutnya. Ya, ini adalah aplikasi hukum Pascal dan aplikasi kehidupannya adalah dongkrak hidrolik. Di sini diketahui ya, bejana berhubungan C dan D, gaya bekerja pada pengisap C yang ini 60 Newton, gaya yang bekerja pada pengisap ini berapa jika luas penampangnya masing-masing C 2 cm persegi dan D 30 cm persegi. Oke, diketahui supaya jelas ya, ditanyakan di D berapa. Ini nggak masalah antara C kecil dan D kecil ya. Ya. Luas penampang C 2 cm, luas penampang D itu 30 cm ya. Nah, ini komparasi tidak perlu. Kenapa? Karena perbandingan. Seperti ini lihat. Ya. Nah, tinggal bandingkan. Maka ini tidak perlu dirubah satuannya ke meter. 60/2 sama dengan FD per 30. Nah, hasilnya seperti ini. 900 Newton. Ya. Oke. Nah, untuk kelas 11 ini tidak jadi masalah yang perkalian dan pembagian ya. Bukan masalah besar. Makanya rada ngebut di sini. Oke. Lanjut ke pembahasan soal berikutnya. Soal 4. Nah, ini ada pipa U. Sebuah pipa U, luas penampangnya sama atau melakukannya sama, mula-mula berisi air, nah, berisi air.
pada permukaan kiri dimasukkan fluida, ya, sehingga air pada pipa U terdorong naik 15 cm. Nah, dimasukkannya boleh ke kiri, boleh di kiri, boleh di kanan nih. Pada saat praktikum, misalkan saya akan mencari massa jenis minyak, boleh disimpan atau dimasukkan dari kiri, boleh dimasukkan dari kanan minyaknya. Nah, terserah itu. Yang penting antara fluida 1 dengan fluida jangan ngambil yang kira-kira bersatu ya. Kayak minyak dengan air sekarang itu udah mulai bersatu. Kenapa? Karena massa jenis minyak hampir mendekati massa jenis air. Coba kalau praktikum massa jenis minyak bimoli kayak Sanko itu hampir 1, 0,9-an gitu. Itu pengalaman praktikum. Nah, udah. Nah, di sini tinggi fluida 24 cm ya, tinggi air 15 ya. Nah, itu masih jenis fluida. Nah, kalau percobaan berarti minyak misalnya. Masih jenis minyak berapa ya. Oke, lanjut. Nah, ini juga sama, tidak perlu dikonversi satuannya. Nah, jawab. Roha air sama dengan roha minyak, fluida. Kalau minyak ya, sorry. 1 kali 15, tidak perlu diganti massa jenisnya. Nah, 15 per 24. Hasilnya 0,625 gram per centimeter kubik. Nah, di sini boleh diganti. Kalikan 1625. Oke, seperti itu. Nah, nomor 5, sebuah pipa kaca dilengkungkan sama seperti soal nomor 4. Ya. Hanya berisi air raksa. Kalau soal 4 berisi air. Air raksa di sini hidrargyrum tingginya sama di permukaan sama diisi minyak. Nah, kemudian diisi minyak massa jenisnya 0,8. Berapa senti harus dituangkan supaya air raksa nonyol 1 cm atau terdorong bisa ke kiri bisa ke kanan. Nah, bergantung pada memasukkan minyak. Nah, dari kiri atau dari kanan. Kalau memasukkan minyak dari permukaan kiri berarti air raksa nonyol ke kanan. Begitu juga kalau misalkan ngisi dari kanan, maka air raksa nonyol ke kiri 1 cm. Oke, seperti itu. Nah, ini ditanyakan tinggi minyak berapa. Nah, oke, seperti ini. Ya. Ini tidak perlu dikonversi. Kenapa? Dibandingkan. Beda dengan dihitung langsung dengan dibandingkan. Nah, seperti ini. Sama seperti soal 4. 1, 13,5 sama dengan 0,8 H. Nah, H sama dengan 13,5 per 0,8. Nah, hasilnya 17 cm. Jadi minyak dimasukkan kiri atau kanan itu 17 cm. Supaya nonyol 1 cm air raksanya. Oke, lanjut ke pembahasan soal 6. Ya, sebuah pipa kaca ukuran besar, misalkan gelas ukur, ke dalam diisi air dan minyak. Tinggi air 20 cm dan minyak berada di atas air 15 cm. Nah, massa jenis minyak 0,8 misalkan, kita ngambil umum ya. Padahal sekarang bukan 0,8 lagi. Ya, tentukan tekanan hidrostatik pada dasar pipa tersebut. Nah, seperti ini. Nah, ini perlu dikomparasi. Kenapa? Nanti lihat perhitungannya. Nah, ini gambar. Pipa misalkan ya, gelas ukur. Nah, ini air dan minyak. Bayangkan minyak dan air ini sudah diberi warna seperti ini. Supaya jelas kelihatan. Kalau putih kan nanti nggak kelihatan. Ini air di bawah. Kenapa? Karena massa jenisnya lebih besar 1. Ini 0. Nomor 8 berarti ada di atas. Mau tidak mau ada di atas. Nah, nanti kalau dikocek ini kemungkinan air dan minyak akan bersatu. Nah, untuk minyak-minyak yang sekarang. Nah, sekarang dasar dari pipa ini dapat tekanan dari air dan dari minyak. Maka untuk soal seperti ini, nah tinggal jumlahkan. P air ditambah P minyak. Rho GH air, Rho GH minyak. Jumlahkan 1000 kali 10 kali 0,2. Awas ini konversinya nih. Nah, massa jenis juga sama. 1000 ini 800 ya. Ini 0,15, ini 0,2. Seperti ini. Ya. 2000 ya, sorry. 2000 ditambah 1200 ya. Nah, sehingga nanti dapat ini.
3.200 Newton per meter kuadrat. Ya, gitu. Oke, selanjutnya. Mohon ini diulangi ya soal-soalnya ya. Oke, lanjut. Sekarang soal nomor 7. Nah, kita misalkan mau minum es teh ya. Nah, kalau es teh berarti di situ disimpan atau dimasukkan es kecil ya, gumpalan ke es kecil. Nah, ini sebongkah ini berarti besar ya. Memiliki massa jenis 0,85. Nah, volumenya 200 cm3. Nah, bongkahan es tersebut kemudian dimasukkan ke dalam air. Hitung volume es yang terendam oleh air. Nah, seperti itu. Kita akan minum, masukkan es ke dalam gelas. Nanti pasti es akan mengapung. Sebagian di atas, sebagian di bawah. Nah, ini ilustrasinya. Ya, ilustrasinya. Nah, seperti ini. Ini bayangkan. Ini di gelas ya. Nah, ini yang terapung atau yang ada di atas, ini yang ada di bawah. Nah, totalnya adalah pi. Totalnya pi sebesar 0,8 pi. Rho S ini bukan? Rho ya. Ps-nya 200 ini, sorry. Ps 200. Nah, terus ini gaya berat S, ini gaya Archimedes ya. Nah, kemudian di sini berlaku gaya Archimedes sebenarnya gaya berat S. Rho G Vx. Nah, ambil yang tenggelam ya. Rho S, rho fluida kali G kali Px yang tenggelam. Ini fluida ini. Sama dengan MGS. Nah, coret karena M itu ganti. Nah, rho F kali Px sama dengan rho benda kali V. Nah, rho bendanya itu rho S. Udah lanjut. P-nya V total. Nah, sekarang Px yang tenggelam itu rho benda dibagi rho fluida. Nah, 1 ya. Atau karena di sini Px adalah P dikurangi Py, maka sama dengan rho B per rho fluida. Kalikan P. Nanti diperoleh Pi ya sama dengan kurung 1 dikurangi rho benda per rho fluida kali Pi. Nah, rumus ini untuk mencari volume yang terapung atau yang ada di permukaan atau yang bukan sorry, ini volume yang ada di dalam fluida yang ini X ya. Kemudian ini volume benda atau es yang ada di permukaan di atasnya. Nah, seperti ini ngitungnya seperti ini yang terapung ini. Oke, seperti itu. Nah, sekarang kita jawab di pembahasan berikutnya. Tenggelam atau terendam, ini yang terapung atau yang ada di atas permukaan. Ya. Agak pembaliut nih. Nah, keterangan, volume total, P volume benda di atas permukaan fluida, Px-nya volume benda yang tenggelam. Oke, ini keterangannya yang jelas ya. Nah, jawab. Ini terulang kesalahannya nih. Vs harusnya 200 ini 200 nih. Ya. Ulangi. Nah, volume yang terendam. Nah, udah 170 cm3. Nah, sekarang yang terapung atau yang ada di permukaan itu tinggal ngurangi 200 dikurangi 170. Nah, tetapi kalau misalkan ini tidak ditanya yang ininya langsung ke pertanyaan berapa yang ada di permukaan, boleh menghitung lewat ini. Nah, ya. 30 cm3. Kalau dijumlahkan 200 gitu. Sebelum es itu melebur. Oke, itu salah satu soal yang ada hubungannya dengan teori-teori fluida statik. Oke, next video yaitu latihan soal 2 fluida statik. Ya. Mohon maaf, ini banyak kesalahan. Tolong koreksi sehingga kalau dikoreksi saya bisa membuat video-video yang lebih akurat lagi. Kemudian kalau video ini bermanfaat untuk Anda, tinggalkan pesan Anda, like, komen,
Ya, komen itu bisa saja Anda buat soal, kirim ke saya nanti. Kemudian jangan lupa subscribe dan share ke teman Anda melalui sosmed supaya teman Anda juga ikut mempelajari fluida statik ya dengan benar. Oke, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.